Jadi kurban itu adalah sesuatu yang kita sembelih untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya ditentukan yaitu dari hari Id sampai akhir hari tasyrik. Adanya produk super gizi kurban ini yang kita kemas lebih inovatif ini bisa tahan sampai untuk 2 tahun. Dan jika ketika untuk pendistribusiannya itu lebih masif ya. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa super gizi kurban ini kita juga salurkan ke saudara kita yang ada di Palestina ya, yang ada di Afrika ya, pada teman-teman penyintas bencana ya yang ada di Sumatera ya. Dan itu lebih fleksibel. Dikemas sedemikian rupa, tahan bisa 2 tahun, didistribusikan tidak hanya di sini tetapi di tempat-tempat yang sangat membutuhkan, bahkan di luar negeri gitu. Ini luar biasa. Jadi secara fikih no problem, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yatim mandiri. Kembali lagi di podcast Ruang Berbagi. Saya akan menyapa dulu sahabat yatim mandiri dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya gitu ya. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas sahabat yatim mandiri. Nah, ini sesuai janji kita kemarin ya di podcast Ruang Berbagi episode pertama begitu. Jadi di Ramadan kemarin kita sudah melangsungkan podcast Ruang Berbagi episode 1 atau pertama. Kita mengambil tema tentang zakat seperti itu. Dan di hari ini gitu ya, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi di podcast Ruang Berbagi episode kedua kali ini kita akan berbincang seputar kurban. Dan kita akan mengambil tema inspirasi kebaikan kurban. Satu kurban berlimpah kebaikan. Sudah hadir di samping saya 2 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Kita akan berbincang-bincang seputar kurban tentunya gitu ya. Saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ada 2 tokoh yang sangat luar biasa. Pertama, ada Kiai Haji Solihin Hasan, MHI. Selamat datang Kiai Haji gitu ya, Bapak Kiai yang sudah hadir di podcast Ruang Berbagi. Sahabat yatim mandiri, Kiai Haji Solihin Hasan ini merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Betul begitu, Ustadz? Dan beliau juga merupakan Dewan Pengawas Syariah Yatim Mandiri. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Sugeng Riyadi, SE, MSI. Beliau merupakan Direktur Utama Yatim Mandiri. Selamat datang Bapak di podcast Ruang Berbagi. Dan sesuai tema kita ya, kita akan berbincang-bincang terkait inspirasi kebaikan kurban. Satu kurban berlimpah kebaikan. Jadi nanti Kiai Haji akan kita ajak berbincang seperti itu tentang kurban itu sebenarnya apa sih gitu. Terus kemudian nanti lebih dalam lagi terkait fikih kurban. Dan kemudian kita juga akan berbincang di Yatim Mandiri tahun ini tuh ada program kurban apa saja seperti itu. Oke, tanpa menunggu lama sahabat Yatim Mandiri kayaknya sudah penasaran juga. Ini kita akan mulai berbincang yang nggak tinggi-tinggi dulu ya, nggak tinggi-tinggi dulu. Jadi kita akan berbincang yang ringan-ringan dulu. Saya akan menyapa dulu. Di sini ada Kiai Haji Solihin Hasan. Bagaimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Sugeng, saya juga akan menyapa. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Iya, jadi Kiai, ini saya ingin bertanya dulu ke Kiai Solihin Hasan yang pertama. Kurban Kiai, itu kan saya mewakili generasi muda seperti itu Kiai. Yang saya tahu kurban ini asal mulanya atau sejarahnya itu adalah atau berkaitan erat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti itu. Apakah betul seperti itu Kiai?
Iya. Iya. Dan mungkin kita gitu sebagai generasi muda bisa dibantu gitu ya, dibuka lagi pengetahuan kita atau di reminder kembali kira-kira atau dulu itu apa sih sebenarnya gitu yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu, sampai gitu pelajarannya atau hikmahnya itu bisa kita teladani sampai saat ini yang berkaitan dengan kurban itu, Kiai. Ya. Kurban itu adalah ma yudhbahu minan na'ami taqarruban ilallah min yaumi id min yaumi id ila akhiri ayyami tasyrik. Jadi kurban itu adalah sesuatu yang kita sembelih untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya ditentukan, yaitu dari hari Id sampai akhir hari tasyrik. Itu adalah kurban. Memang betul tadi bahwa kurban itu adalah sunnatu abikum, kata Rasulullah, yaitu sunnah bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita berbicara sejarah terkait dengan kurban, ini luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya adalah bahwa kurban ini sebagai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ayah disuruh mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk menyembelihkan anaknya, begitu ya. Ini kan kalau tidak pasrah total itu nggak bisa gitu ya. Setengah-setengah itu nggak bisa. Itu. Jadi yang paling penting di dalam berkurban itu adalah kepasrahan kepada Allah. Makanya di dalam berkurban itu sebenarnya ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah meneguhkan penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua yang kita dapatkan adalah meningkatkan kebersamaan kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala. Gitu. Nah, yang pertama ini meningkatkan penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan tingkat penghambaan yang luar biasa, kepasrahan yang luar biasa. Seorang ayah disuruh menyembelih anaknya. Ini kalau nggak kepasrahan total, penghambaan total, ini nggak bisa. Begitu juga yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Nabi Ismail. Ini kalau nggak penghambaan total, kepasrahan total, ini nggak bisa. Beliau mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini pasrah betul. Lakukan wahai ayahku terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini kalau nggak kepasrahan total, nggak bisa. Nah, di dalam berkurban itu nilainya adalah meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga bisa kita kaitkan Pak Sugeng dengan ini dengan sejarah anak Nabi Adam. Itu kan ada Habil dan Qabil gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sejarah itu kan Nabi Adam ini mengatakan kepada kedua putranya ini, kalau kamu nggak setuju terhadap apa yang saya pilih, kan Habil dinikahkan dengan saudaranya juga begitu ya, walaupun apa istilahnya kan Ibu Hawa itu setiap kali melahirkan itu dua gitu. Jadi ada keterangan itu 20 kali, berarti anaknya 40 ya, 40 lah. Nah, ketika menikahkan Habil dengan
saudarinya Qabil. Qabilnya kan tidak terima. Oh, nggak bisa. Itu nggak adil, misalnya begitu. Dan si Qabil mengatakan bahwa ini pendapat dari bapak, dari Nabi Adam maksudnya. Dan Nabi Adam bilang, oke, kalau begitu dikasih solusi untuk berkurban. Yang si Qabil itu dengan dengan hasil tanamannya, sementara Habil dengan hasil ternaknya. Nah, disinilah ada perbedaan. Habil itu berkurban dengan hasil ternaknya yang terbaik. Jadi dia ikhlas betul, ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang Qabil enggak, asal-asalan. Pokoknya diterima atau enggak, saya harus nikah dengan pasangannya Habil itu, begitu. Nah, makanya watlu alaihim naba abnai adama, di situ di dalam Al-Qur'an dinyatakan idz qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima. Yang diterima cuman salah satu. Walam yutaqabbal minal akhar. Yang satunya tidak diterima. Yang diterima itu adalah Habil, yang Qabil tidak diterima, gitu. Nah, karena itu kemudian Qabil itu tidak mau gitu loh. Mau dia sendiri ya ininya juga asal-asalan. Kemudian ketika tidak diterima itu kan dia marah begitu. Dia enggak istilahnya mangkal begitu loh. Nah, di situ dia berkata, la'aqtulannaka, akan saya bunuh kamu. Jadi marah betul begitu. Ya, Habilnya berkata, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Jadi yang diterima Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi intinya itu di situ, bertakwa. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam ayat juga, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi takwa. Dengan demikian kurban itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan penghambaan kita sebagai manusia. Nah, yang kedua baru untuk meningkatkan kebersamaan kita. Makanya di dalam kurban itu kan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu kan fakulu minha, makan nggak apa-apa. Kurban sunnah itu dimakan oleh yang berkurban itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, jangan dimakan sendiri gitu. Wa at'imul ba'isal faqir. Ini nilai kebersamaan. Tadi terutama fakir miskin dikasih, juga boleh memberikan hadiah kepada orang kaya. Nilainya ada nilai kebersamaan begitu. Baru yang ketiga adalah pahala. Nah, setiap bulu itu adalah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, Allah itu tidak butuh terhadap daging kurban itu. Jadi yang butuh itu sebenarnya kita sebagai orang yang mau berkurban, yaitu mendapatkan pahala, meningkatkan kualitas penghambaan kita, kemudian meningkatkan kebersamaan kita. Itu adalah sebenarnya nilai dari berkurban, begitu. Masya Allah, jadi ada 3 ya sahabat yatim mandiri. Pertama untuk meningkatkan kehambaan kita, kemudian kebersamaan dan pahala, seperti itu. Nah Kiai, anjuran untuk berkurban itu sendiri itu apakah ada begitu ya di dalam Al-Quran, atau Rasulullah SAW itu pernah gitu menganjurkan kepada umatnya untuk kita berkurban?
ada hadis dulu waktu saya sekolah itu, berkurbanlah bagi orang yang mampu, seingat saya, dan jangan mendekati tempat sholat kami. Itu apakah benar seperti itu, Kiai? Ya, gini. Di dalam mazhabul arba'ah itu ada perbedaan pendapat. Kalau di dalam mazhab Hanafi kayaknya, itu malah wajib. Jadi begitu. Nah, kalau kita di mayoritas di mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang ditekankan begitu loh. Jadi bukan sunnah biasa gitu. Ditekankan, apalagi ini kan 1 tahun sekali begitu ya, satu tahun sekali. Bahkan kalau Nabi Muhammad itu untuk diri sendiri ya, untuk pribadi Nabi Muhammad itu wajib. Jadi itu saking luar biasanya. Jadi ada beberapa ibadah yang bagi Nabi Muhammad secara pribadi itu wajib, seperti halnya sholat tahajud misalnya, itu wajib bagi diri Nabi, mewajibkan. Nah, begitu juga dengan kurban, ini saking luar biasanya gitu. Makanya kita kalau mampu ya kita harus berusaha dong untuk melakukan ibadah kurban. Jadi yang bermazhab Syafi'i ya, itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya kalau kita mampu begitu, ayo gitu. Apalagi tadi sudah dikatakan meningkatkan nilai penghambaan kita, meningkatkan kebersamaan kita sebagai manusia, kemudian mendapatkan pahala. Jadi luar biasa. Nah, kenapa mazhab Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkadah? Karena dalam satu kesempatan ada sahabat Abu Bakar misalnya, sahabat Umar itu tidak berkurban. Itu yang menjadikan dalil. Tetapi intinya adalah bahwa kurban ini luar biasa. Manfaatnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan Zulhijjah, yaitu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda dengan bulan misalnya Safar misalnya. Nah, ini ada nilai, ada pelipat gandaan amal. Jadi amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yatim mandiri membuka akses pada kita untuk berkurban begitu. Ini luar biasa. Apalagi ini timnya sudah pengalaman ya. Sudah pengalaman, programnya juga banyak, bukan hanya sekedar disembelih kemudian dibagikan hari itu selesai, itu tidak. Tapi ada program yang luar biasa ini nanti Pak Direktur yang bisa menjelaskan ini seperti apa. Ini luar biasa. Jadi saya berharap teman-teman bisa menyalurkan melalui yatim mandiri, begitu ya. Iya, sahabat yatim mandiri, ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Kiai Haji terkait sejarah kurban itu apa. Ternyata mulai dari Nabi Adam, Allah itu sudah mengajarkan kita gitu ya untuk berkurban, kemudian Nabi Ibrahim dan Rasulullah pun ternyata menganjurkan kita untuk berkurban. Bahkan kurban itu bagi Rasulullah itu adalah ibadah wajib begitu ya Kiai Haji. Dan tadi Kiai Haji juga sudah menyinggung begitu ya, di yatim mandiri itu setiap tahunnya itu selalu mengusung atau menghadirkan program-program kurban seperti itu. Oke, kita bergeser ya. Tadi kita sudah bincang-bincang atau mengobrol dengan Kiai Haji Solihin Hasan. Kita bergeser ke Pak Sugeng Riyadi gitu ya, Direktur Utama Yatim Mandiri. Kita ingin tahu Bapak, apa saja sih
program kurban atau macam program kurban yang ada di Yatim Mandiri tahun ini sepertinya boleh dikenalkan. Boleh dikenalkan, sudah ada Iya. produknya di depan. Monggo Bapak, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ika. Jadi mohon izin Pak Kiai. Iya. Tadi sudah dijelaskan luar biasa ya oleh Pak Kiai Solihin bahwa memang ibadah kurban ini adalah perintah dari Allah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ibadah kurban ini menarik karena tidak hanya dari sisi pribadi, tapi juga ada sisi sosialnya. Jadi kalau lengkap begitu ya, jadi punya dimensi tauhid, bahwa tawakal yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa kepasrahan, tapi juga ada dimensi sosial. Yang ini yang menarik. Karena kami di lembaga sosial hari ini diamanahi oleh para donatur, oleh para mitra dan sebagainya, itu kurban kita olah menjadi olahan yang spesial, inovatif begitu ya, multi manfaat. Salah satunya contohnya ada kita kalengkan, kita menjadi sosis, ada kari, dan untuk tahun ini Mbak Ika itu ada varian baru yaitu rendang ya, yang kita coba di pasar. Menarik. Apakah menarik ya, jadi rendang ini kita munculkan di tahun ini dalam rangka juga supaya bisa lebih menarik di Gen Z gitu ya Mbak ya, karena kalau kita ke Padang, masakan Padang, makanan favoritnya rendang begitu ya. Dan alhamdulillah kita sejak tahun 2011 ya mengkalengkan atau mengemas kurban ini dalam bentuk kemasan seperti ini, itu dalam rangka ya tadi secara syiarnya lebih masif, lebih banyak dan lebih luas. Artinya ketika kita bicara penyembelihan yang ketika Idul Kurban dan hari Tasrek itu kan kurang lebih 3-4 hari ya. Nah, dengan adanya produk super gizi kurban ini yang kita kemas lebih inovatif ini bisa tahan sampai untuk 2 tahun. Dan jika ketika untuk pendistribusiannya itu lebih masif ya. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa kurban super gizi kurban ini kita juga salurkan ke saudara kita yang ada di Palestina ya, yang ada di Afrika ya, pada teman-teman penyintas bencana ya yang ada di Sumatera ada. Dan itu lebih fleksibel, artinya pemanfaatannya lebih dari 4 hari tadi, sehingga selama 2 tahun itu dari hari ini umumnya penyembelihan sampai nanti 2 tahun itu kita distribusikan itu sangat luar biasa Mbak, begitu. Sehingga dari mulai anak yatim ya, fakir miskin, duafa itu, penyintas bencana ya, penyintas korban perang dan sebagainya itu bisa menikmati ini ya. Sehingga tadi dimensi tauhid sama dimensi sosial itu dapat ya. Makanya menarik ibadah kurban ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk yang mengurban itu, tapi juga untuk orang lain. Ternyata manfaatnya ini luar biasa, dimensinya sangat kental. Ibadah mahdoh sama muamalahnya itu dapat begitu. Habluminan nas, habluminallahnya itu dapat. Nah, ini kurban itu sangat menarik. Disitulah yang menurut saya kita sebagai umat muslim ya tadi sunnah muakkadah, sunnah yang Tekankan. ditekankan ya, sunnah yang ditekankan. Karena itu saya ngajak diri saya sendiri dan pemirsa semuanya untuk bisa berkorban di Yatim Mandiri dengan banyak manfaatnya begitu. Saya kira itu Mbak Ika. Masya Allah. Jadi ada varian baru ya, varian baru atau produk baru dari kurban Yatim Mandiri. Ternyata sudah dari tahun 2011 ya Bapak ya, Masya Allah. Jadi 14 tahun ya Mbak. 14 tahun. Berapa itu? Iya, 16 tahun. 16 tahun ya, sorry 16 tahun gitu ya. 16 tahun Yatim Mandiri sudah berinovasi seperti itu untuk menghadirkan kurban yang lebih bisa disalurkan ke mereka yang membutuhkan seperti itu. Jadi ada sosis, ada kare, dan tahun ini ada inovasi baru, rendang seperti itu. Ini produknya yang sosis, Masya Allah gitu. Jadi memang selain didistribusikan di dalam negeri gitu ya untuk masyarakat yang membutuhkan, juga penyintas bencana, ternyata kurban Yatim Mandiri ini juga disalurkan
hingga Palestina seperti itu. Jangkauan Atau- manfaatnya lebih luas. Masya ya, Allah, ya, luar teman-teman. biasa. Masif ya. Nah, Ya, jadi yang ingin berkurban di yatim mandiri itu insya Allah tidak hanya untuk saudara kita di Indonesia, tapi untuk Palestina juga. Dan itu secara fikih boleh. Oh, dibolehkan, Ya, Ustaz? boleh. Jadi kita mendistribusikan dalam bentuk kaleng gitu ya, dalam bentuk kaleng itu diperbolehkan. Jadi nanti ada sebagian yang dalam mentah gitu diberikan kepada fakir miskin, kemudian sisanya dibuat sosis, dibuat rendang. Wah, ya. itu penasaran saya. Iya. Nanti kita kirim lagi. Insyaallah. itu benar. Iya. Nah, itu sah saja. Bahkan di dalam fatwa MUI nomor 37 kayaknya tahun 2019 itu sudah ada. Gitu. Jadi boleh mendistribusikan ke daerah bencana atau daerah saudara-saudara kita yang membutuhkan, boleh, tidak harus disembelih di sini, dibagikan di sini, itu tidak. Nah, saudara-saudara kita di luar sana kan banyak yang membutuhkan. Kalau di sini mungkin satu RT itu banyak kan begitu ya. Lah ini luar biasa. Jadi dikemas sedemikian rupa, tahan bisa 2 tahun, didistribusikan tidak hanya di sini tetapi di tempat-tempat yang sangat membutuhkan, bahkan di luar negeri gitu. Ini luar biasa. Jadi secara fikih no problem, nggak ada masalah. Gitu. Apakah dulu di zaman Nabi atau zaman Rasulullah itu ada untuk pengawetan kurban itu sendiri, Kiai? Ya, jadi begini, hukum asal itu disimpan itu awalnya tidak boleh gitu. Jadi harus dihabiskan itu di hari tasyrik sampai hari tasyrik. Tapi kemudian diperbolehkan. Ada ulama yang mengatakan hadis pertama dinasih oleh hadis kedua begitu. Sehingga menyimpan daging kurban itu hukumnya boleh. Tidak harus dihabiskan hari tasyrik. Nah, kalau misalnya harus dihabiskan itu gimana, kenyang ya? Iya. Kelompokan. Jadi boleh, jadi hadisnya boleh itu, nggak apa-apa, disimpan begitu. Jadi yang yang kita dapatkan itu bisa disimpan, kemudian ditasarufkan. Tentunya ini kalau untuk fakir miskin, kalau ini sudah dirasa cukup di tempat sini, baru itu disimpan begitu. Masya Allah, jadi lebih mudah seperti itu ya untuk penyalurannya, untuk manfaatnya juga lebih luas. Pak Sugeng, berarti kalau untuk dikalengkan ini kurbannya itu sapi ya, Pak Sugeng ya? Untuk hewan kurbannya berarti sapi. Sapi. Nah, kalau di yatim mandiri sendiri selain kurban sapi, itu apakah ada program kurban lain? Saya dengar-dengar ada program kurban untuk negeri. Ya, itu mungkin bisa dijelaskan ke sahabat yatim mandiri itu dikirimkan atau seperti apa hewan kurbannya, Pak Sugeng? Jadi selain SGG, kita juga melakukan ikhtiar program ya, itu namanya KUN, Kurban untuk Negeri. Dan itu tersebar di 52 kota di seluruh Indonesia, di 13 provinsi, dan itu berupa kambing. Jadi untuk ibaratnya kalau kita donatur kan variannya banyak ya, donatur keinginannya banyak, ada yang ingin sapi, ingin kambing lah. Untuk menampung aspirasi dari mitra dan donatur itu kami juga menyediakan kambing ya. Tapi kalau kambing kami tidak mengkalengkan atau dalam bentuk kemasan seperti ini, tapi kambing bisa kita distribusikan langsung, disembelih di titik-titik di mana itu dibutuhkan. Seperti karena memang untuk KUN ini kita lebih prioritaskan sebenarnya sama ya untuk yatim duafa juga. Cuma KUN ini memang salah satu solusi juga ya. Selain ada kemasan, kita juga ada yang langsung bisa didistribusikan langsung di pelosok desa tadi, di seluruh cabang. Ada 52 kota ya di seluruh Indonesia dan 13 provinsi tadi. Seperti itu. Wah, jadi ada 2 program kurban unggulan di yatim mandiri tahun ini, sahabat yatim mandiri. Ada super gizi kurban yang produknya sudah ada di
harapan kita gitu ya, dan ada kurban untuk negeri di mana hewan kurban disalurkan di daerah-daerah pelosok. Ada sekitar 52 titik begitu ya Pak ya. Ada 52 titik di seluruh Indonesia. Jadi khusus kambing kalau itu ya. Kalau ini sapi. Jadi bisa patungan Ya, kurban bisa seperti patungan itu, dan kurban. hasilnya pun juga kekinian gitu ya. Kekinian Iya. kurban yang dikalengkan. Oke, nah Kiai, ini kan kurban ada sapi, ada lagi kambing. Apakah boleh kami diceritakan gitu atau diedukasi gitu kira-kira untuk syarat-syarat kurban itu sendiri atau macam-macam kurban itu hewannya selain sapi, kambing. Ini sekarang viral di Mojokerto ada ternak unta, Kiai. Nah itu, nah itu bagaimana gitu? Apa saja macam-macam hewan kurban? Terus kemudian syarat-syaratnya itu seperti apa? Ini mungkin generasi muda sekarang mungkin ada yang lupa seperti itu, mungkin bisa diingatkan kembali. Yeah. Yang bisa dibuat kurban itu adalah hewan ternak. Hewan ternak. Hewan ternak itu unta ada ya ternyata. Saya kira adanya cuma di kebun binatang. Oh, di Gunung Ada Barusan kemarin muncul. viral. unta, kemudian sapi, kerbau boleh disamakan dengan sapi, kemudian kambing ya. Untuk ayam tidak ada kayaknya. Ayam belum ya. Di sate saja. Wah, kalau ayam masuk ini kayaknya buahnya ini. Setiap orang kambing. Ya. Jadi memang di ini ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah min yaumil aid ila akhir ayyamit tasyrik. Jadi memang jenis hewannya sudah tertentu, tidak bisa kok kadal. Jadi memang khusus gitu ya, itu tadi. Dan bukan hanya dari jenisnya tapi juga usianya juga ditentukan. Tidak semuanya bisa begitu. Itu sudah ada. Kayaknya kalau di yatim mandiri sudah ada panduannya ya. Sudah ada. Sudah pengalaman kok ya. Berapa belas tahun ya. 16 tahun. Wah, jadi 14 tahun. nggak perlu diragukan lagi. Jadi sudah ada. Kalau hadisnya itu kan la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fadbahu jada'atan min adh-dha'ni. Jadi kita disuruh untuk menyembelih hewan kurban yang musinnah atau jada'ah min adh-dha'ni gitu. Nah, ini kemudian di dalam menafsirkan musinnah itu apa, jada'ah itu apa, memang ada perbedaan di antara mazhab begitu ya. Tapi yang jelas kalau kita generalisir, kalau unta itu sudah genap berusia 5 tahun masuk ke umur 6. Kalau sapi itu genap berusia 2 tahun masuk ke umur ketiga. Lah untuk masalah domba kemudian istilahnya? Powel ya? Kambing Kambing. Jawa istilahnya. Kambing. Ya, Udah powel. poel gitu. Nah, untuk usia itu memang ada perbedaan gitu. Ada yang mengatakan kalau domba misalnya ya 1 tahun masuk ke 2 misalnya. Tapi intinya poel begitu. Jadi tidak angger gitu. Jadi ada ketentuannya. Seperti itu. Dan saya ingin menambahkan ternyata mendistribusikan daging kurban itu boleh kepada non-muslim. Boleh. Ada itu di dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan. Tapi syaratnya hewan kurban sunnah. Jadi hewan kurban itu
Ada dua ternyata. Ada hewan kurban sunnah, ada hewan kurban wajib. Maksudnya hewan kurban wajib itu apa? Nazar. Jadi kalau ada orang nazar berkurban itu wajib. Nah, ketika itu wajib, maka ini penting sekali diketahui oleh panitia kurban. Ia sebagai mudhohi, orang yang berkurban, itu tidak boleh makan. Dan itu juga tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Tidak boleh. Khusus fakir miskin muslim. Itu harus. Jadi nanti perlu di cross check begitu. Ini hewan kurbannya sunnah apa nazar nih? Wajib. Oh enggak sunnah ya, yang sunnah muakkadah itu ya. Artinya dia itu tidak ada kaitannya dengan nazar. Nah, kalau yang seperti itu nanti distribusinya ya boleh makan sekedarnya, boleh. Diberikan kepada orang kaya, boleh. Tapi tidak boleh dijual. Jadi misalnya saya mau kurban nih, ini kurban sunnah. Oleh yatim mandiri misalnya dikasih, oh ini boleh gitu. Tapi kalau saya ini kurban nazar, kurban wajib, kok saya kemudian aku kayak nolo, saya dikasih, tidak boleh. 100% diberikan kepada fakir miskin yang muslim. Begitu juga dengan orang kaya. Kalau itu kurban sunnah, itu orang kaya bisa menerima. Bisa. Misalnya di yatim mandiri misalnya yang kaya ya, dapat nggak apa-apa. Tapi tidak boleh dijual. Gitu. Kalau kurbannya itu kurban nazar, yang kaya tidak boleh mendapatkan. Tidak boleh. Pure 100% untuk fakir miskin yang muslim. Begitu tambahan saya. Masya Allah. Jadi ini mungkin kalau tidak ada Ustadz, ini saya juga baru tahu gitu ya. Jadi daripada bingung, sahabat yatim mandiri, ternyata ada untuk sapi, ternyata juga ada aturannya, kambing juga ada batasan umurnya, dan penyalurannya pun juga ternyata ada begitu ya tuntunannya atau aturannya seperti itu. Daripada bingung begitu ya, daripada bingung karena di yatim mandiri ini juga setiap programnya itu juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi mungkin langsung saja ya berkurban di yatim mandiri, langsung berkurban, nanti juga kami yang mendistribusikan, jadi nggak bingung-bingung begitu ya, Pak Sugeng ya. Pengalaman amanah ya, Insya Allah. Iya, tadi kita sudah belajar begitu sahabat yatim mandiri terkait sejarah kurban, kemudian kita juga mendapatkan informasi terkait program-program kurban yatim mandiri, juga kita dapat informasi baru terkait fikih gitu ya, kurban dikalengkan, juga hewan-hewan kurban juga, syarat-syarat hewan kurban seperti itu. Kiai, mungkin satu lagi Kiai ya. Saya ingin bertanya, kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal itu bagaimana hukumnya, Kiai? Oh iya, ini menarik ini. Soalnya banyak yang bertanya dan juga banyak yang menginginkan itu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, yang tidak mewasiatkan itu tidak boleh. Gitu. Berarti kalau mewasiatkan boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh. Baik mewasiatkan atau tidak mewasiatkan, itu keluarganya boleh menyalur, artinya berkurban untuk orang tuanya mungkin ya, atau ya saudaranya yang sudah meninggal. Alasannya apa? Itu adalah bagian dari sedekah. Kalau sedekah ya nggak usah ada persyaratan wasiat atau tidak. Gitu. Nah, sehingga ini yatim mandiri nanti bisa membuka layanan itu bagi yang ingin berkurban untuk
keluarganya yang sudah meninggal, nggak apa-apa, secara fikih sah-sah saja. Ikut pendapat yang mengatakan itu bagian dari sedekah dan itu bermanfaat dan pahalanya sampai. Nah, jadi ini penting sekali gitu. Kemudian saya ingin menambahkan bahwa kriteria hewan kurban itu bukan hanya dari sisi jenisnya, bukan dari sisi usianya, tapi juga dari kualitas. Misalnya, tidak boleh yang benar-benar buta, tidak boleh yang benar-benar sakit, tidak boleh yang benar-benar pincang, tidak boleh yang benar-benar kurus misalnya begitu. Nah, ini penting sekali. Yatim mandiri sudah pengalaman dan diawasi oleh Dewan Syariah, insya Allah di dalam realisasi ibadah kurban ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena ibadah maka aturan main harus kita tegakkan. Karena ini ibadah yang luar biasa, pahalanya banyak dan sebagainya, maka berkurban ini harus dikawal begitu yang sekiranya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang sesuai dengan syariat dan niat yang tulus begitu. Masya Allah. Iya, ini pertanyaan terakhir juga mungkin ya untuk Pak Sugeng. Kalau tadi untuk Pak Kiai, Pak Sugeng, kalau sahabat yatim mandiri ingin menunaikan kurban gitu di yatim mandiri, bagaimana sih Pak caranya gitu? Apakah bisa melalui online atau harus datang di kantor atau seperti apa? Wes, luar biasa Pak. Ini penting ini. Ya, ada Iya, terakhir. Intinya ini. Betul. Penting ini. Jadi sobat yatim mandiri yang mau berkorban di kami atau diamanahkan ke kami itu banyak cara Mbak Ika. Nanti bisa hubungi call center, nanti ada tim yang menjemput. Jadi kita sampai ada tim yang jemput bola di lapangan. Namanya Zisko ya, Ziswaf Konsultan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa kontak di call center kami, nanti juga bisa lewat via online dan bisa lewat transfer dan sebagainya. Ataupun datang ke kantor-kantor kami ada di seluruh Indonesia, itu ada di 13 provinsi. Di situ ada layanan kami, monggo bisa di dekat rumah ya, terdekat dari aktivitas Bapak Ibu semuanya. Artinya hampir di seluruh kota di Indonesia insya Allah ada, nanti tinggal coveragenya aja. Jadi kalau yang mendekat kemana ya berarti sekitar gitu. Kalaupun tidak bisa gitu tadi ya bisa kita online. Jadi kita dari online sampai itu offline bisa. Ada sama. Bisa diambil. Iya, jadi kalau yang kemudahan ya. Iya. Kalau yang nggak mau ribet jalan-jalan gitu ya, sahabat yatim mandiri bisa melalui gawainya atau handphonenya gitu ya, bisa langsung kurban di yatim mandiri seperti itu. Bisa membuka di website yatimandiri.org. Yeah. Terus kemudian gitu ya, yatim mandiri juga mempunyai kantor cabang, ada 50 kantor cabang atau kantor layanan. Jadi nggak harus datang ke kantor pusat di Surabaya atau di Jakarta seperti itu. Jadi bisa mendatangi gitu ya di kantor layanan yatim mandiri atau bisa melalui ZIS Konsultan Yatim Mandiri. Informasinya ini Pak, ini terakhir sekali nih. Informasinya yatim mandiri juga membuka kolaborasi komunitas dan perusahaan terkait SGQ, kolaborasi co-branding. Itu mungkin syaratnya bagaimana Bapak? Mungkin ada sahabat yatim mandiri dari perusahaan yang mungkin melihat podcast ini. Ya, jadi kami selain program kurban amanah itu artinya ketika berkorban kita ngelola dan kita salurkan ke penerima manfaat dari binaan kita. Nah, yang satu lagi itu corporate atau single branding, itu setelah Bapak Ibu mitra itu bisa kerjasama dengan kami, lalu hasil korbannya ini, hasil pengalengannya ini bisa kita kembalikan lagi ke pihak mitra atau single branding tadi. Contoh kita merek A gitu ya, kita akan kembalikan sejumlah kaleng nanti kepada corporate itu dibagikan sendiri kepada pilihan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Artinya kita kembalikan semua, ibaratnya seperti nitip gitu ya Mbak. Nah, tapi itu saja dengan nitip kita ada fee dan semacam sebagainya, itu dalam rangka juga untuk proses-proses ini begitu. Dan artinya ketika
Bapak Ibu kepingin punya produk kurban seperti ini, itu bisa kerjasama dengan kami begitu. Sehingga tidak harus jauh-jauh ke pabriknya, tapi bisa langsung ke kami begitu ya. Masya Allah. Jadi selain individu seperti itu, untuk perusahaan juga bisa berkolaborasi dengan Yatim Mandiri. Nanti akan dikembalikan produknya ke perusahaan itu dan akan dibagikan, boleh gitu, terserah perusahaan itu Iya, gitu ya Bapak mitranya ya. itu. Jadi penerima manfaatnya tergantung di perusahaan itu sendiri seperti itu. Masya Allah, kita sudah banyak belajar ya, Iya. sahabat Yatim Mandiri seperti itu. Dan sepertinya karena memang di sini kita dibatasi waktu, tidak terasa begitu ya. Hampir 45 menit ya, hampir 1 jam seperti itu kita berbincang seputar kurban seperti itu. Sudah insya Allah ilmunya banyak yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih Kiai Haji Sama-sama. yang telah memberikan ilmu kepada kita. Terima kasih juga kepada Pak Sugeng yang sudah menginformasikan program-program di Yatim Mandiri. Jangan lupa gitu ya, kurang berapa hari lagi ini ya Idul Kurban. Jadi jangan lupa untuk jangan ditunda-tunda gitu ya, untuk segera berkurban lebih mudah di Yatim Mandiri seperti itu. Mungkin sekian dari saya gitu sebagai host pada hari ini. Semoga podcast Ruang Berbagi pada hari ini bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di podcast Ruang Berbagi selanjutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.